Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi selamat datang di podcast kami ya. Pada episode kali ini aku dan ditemani oleh teman saya ya. Selamat datang narasumber kami yaitu Mas Khairul Anwar yang akan membahas podcast hari ini nih. Oke, sebelum masuk itu kita salam sejahtera. Oke ya, hari ini pembahasannya yaitu peran teknologi satelit dalam memahami alam semesta dalam perspektif Islam. Hari ini sudah ada narasumber yang akan menemani kita di podcast hari ini. Oke, silakan saya serahkan untuk narasumber kami. Monggo Mas. Waalaikumsalam ya teman-teman. Terima kasih nih sudah undang saya ya. Saya senang sekali bisa hadir di podcast ini. Oke Mas Anwar ya. Kalau begitu berbicara tentang ilmu pengetahuan sebenarnya bagaimana Islam memandang perkembangan sains dan teknologi sejak dulu Mas? Itu pertanyaan yang cukup bagus ya sebenarnya. Jadi dalam Islam itu menuntut ilmu bukan sekadar anjuran biasa, itu adalah sebuah kewajiban Mas. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardiyatun ala kulli muslimin." Yang artinya mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, dan yang paling mendasar, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat itu, tapi melainkan perintah membaca Iqra. Nah, itu bukan kebetulan, ini adalah sinyal yang sangat kuat bahwa peradaban Islam itu harus dibangun atas fondasi ilmu pengetahuan itu. Jalan lagi ya, mungkin masih ada yang belum terlalu paham ya Mas ini ya, tentang apa ya teknologi dan sains ya. Terus sebenarnya apa itu teknologi satelit tersebut? Teknologi satelit ya, tentu itu secara sederhananya itu gini Mas, satelit itu kan objek yang mengorbit benda lain. Jadi kayak bisa planet, bisa bintang. Jadi kayak bulan itu. Bulan itu kan satelit alami yang mengorbit bumi. Jadi satelit itu ada dua, yang alami kayak tadi bulan itu, lalu yang buatan manusia. Jadi yang buatan manusia itu yang mengorbit di bumi ini tapi lebih dekat dengan bumi. Jadi itu yang yang bisa memakai GPS, bisa melihat dataran-dataran di bawah bumi itu kan pakainya satelit itu Mas. Jadi fungsinya itu beragam, ada yang komunikasi yang bisa mengatur telepon nasional, internet global, dan yang navigasi tadi yang memberikan GPS. Ada satelit cuaca juga yang bisa memantau pergerakan awan dan badai. Jadi sekarang itu kan kementerian kita itu ada itu yang bisa membaca nanti di daerah sini hujannya kapan, terus meramal itu kayak meramal itu kan makanya teknologi satelit itu Mas. Itu yang memantau bumi itu, yang mengamati perubahan hutan, laut dan lapisan es juga. Nah ini ada yang tanya ini, lalu bagaimana satelit membantu manusia Mas untuk memahami alam semesta tersebut? Nah ini itu bagian yang paling menakjubkan sih kalau menurut saya gitu. Iya. Sebelum ada jalan ke luar angkasa itu kan pengamatan bintang selalu terhalang Mas oleh atmosfer bumi, bisa kayak awan itu kan yang membiaskan cahaya bintang itu. Jadi penglihatan kita itu kayak terbatas kalau nggak menggunakan teknologi seperti itu. Nah, teleskop luar angkasa itu ya kayak misal teleskop Hubble itu kan mengubah cara kita memahami galaksi. Kita dulu cuma memikirkan di luar angkasa sana itu bintangnya banyak banget, di luar angkasa sana itu sebenarnya ada apa sebenarnya. Setelah adanya teleskop itu, kita jadi tahu kalau di alam semesta ini itu mengandung triliunan galaksi. Triliunan itu Mas. Jadi di antara triliunan galaksi itu setiap galaksi mengandung miliaran bintang. Sungguh besar sekali penciptaan Allah yang bisa kita ketahui lewat teknologi satelit dan teleskop. Ya ini kayak di surah Al-Imran ayat 190 itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil ulil albab.
Nah, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, ayat ini tuh sangat relevan gitu Mas Apeng dengan apa yang dilakukan ilmuwan-ilmuwan di luar angkasa sana ketika mereka mengarahkan data ke langit dan menemukan galaksi baru itu kan sangat relevan banget di dari surat itu dia membahas bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan menggunakan teleskop kita bisa melihat kebesarannya. Ini adalah ini, kadang ada yang beranggapan bahwa sains dan agama bertentangan. Nah itu bagaimana menurut pandangan Islam pada anggapan tersebut, sains dan agama bertentangan? Ya itu kan sebenarnya itu ya sains dan agama bertentangan itu sebenarnya lebih merupakan kayak produk secara barat gitu ya. Itu ketegangan antara gereja Katolik dan kayak Galileo Debat 17 itu kan ketegangan itu pernah menjadi norma gitu, kayak gereja itu menyangkal apa ya ilmu diajak Galileo. Nah kalau dalam tradisi Islam itu para ulama kan merupakan ilmuwan kayak Ibu Sina yang menulis dokteran, lalu Al-Hawarizmi yang mengembangkan aljabar sekaligus membantu perhitungan zakat dan warisan itu kan kayak Ibnu Haytham itu sebagai pelopor optik. Jadi sains itu sebenarnya mengajukan pertanyaan, sains itu mengajukan pertanyaan masih bagaimana dan apa, lalu agama itu menjawab mengapa dan untuk apa. Nah keduanya itu beroperasi di domain yang sama, tapi itu saling melengkapi. Jadi saling menemukan bahwa alam semesta itu kan sains itu menemukan bahwa alam semesta umur sekitar 13 miliar tahun. Nah dimulai dari Big Bang. Islam kan nggak melarang kita untuk menerima hal ini. Islam tambahkan ada yang Islam tambahkan itu siapa yang mulai Big Bang itu kan nggak mungkin Big Bang itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Itu kan sebenarnya Islam itu kan apa ya lebih logis gitu. Sesuatu itu pasti ada yang mulai. Kayak Big Bang itu dari mana energi dan materinya itu berasal, kan ilmu nggak bisa menjawab itu, tetapi keimanan kita itu bisa. Yang memulai itu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang di Quran surah Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan ada di diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah yang ini luar biasa karena bersifat aditif. Allah berjanji akan menunjukkan kebesarannya di dua tempat itu, yaitu di alam raya dan di dalam diri manusia sendiri. Seperti yang tadi saya jelaskan kan, Allah itu sudah menunjukkan bukti-bukti kebesarannya lewat sains itu. Masya Allah ya, ternyata teknologi satelit bukan hanya soal teknologi saja ya Mas, tapi juga bisa menjadi sarana untuk memperkuat keimanan kita, karena dengan mempelajari alam semesta kita semakin memahami kebesaran Allah SWT. Ya terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah berbagi ilmu pada hari ini ya Mas. Terima kasih dan sudah meluangkan waktunya nih Mas, sudah meluangkan waktu untuk podcast hari ini. Ya tentu saja ya saya ingin mengajak kepada semua pendengar itu termasuk generasi muda bahwa jangan pernah memisahkan antara keislaman dan kecintaan kita kepada ilmu sains itu. Jadilah ilmuwan yang beriman dan jadilah mukmin yang mencintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Terima kasih atas kedatangannya Mas Anwar sebagai narasumber di hari ini.